Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Pemirsa TV yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kabar Anda di malam hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bahagia sekali saya Khairul Tasnim kembali menjumpai Anda dalam program Dokter Anda. Nah, di segmentasi kali ini kita akan mengangkat sebuah tema yang sangat menarik, yaitu tentang perlemakan hati dan penyakit hati kronis. Nah, pemirsa TV yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita ketahui bahwasanya hati adalah salah satu organ vital yang ada pada tubuh manusia yang mana memiliki begitu banyak fungsi. Dan tentunya dengan hati ini sebagai organ vital yang memiliki banyak fungsi tentu sangat rentan dengan penyakit-penyakit yang ada di dalamnya. Nah, dua penyakit yang mesti dan seharusnya kita waspadai yang bisa mendera hati kita adalah penyakit perlemakan hati dan penyakit hati kronis. Nah, untuk membahas ini lebih dalam telah hadir bersama saya di studio kali ini dokter kita, Dr. Lutfi Parewangi. Kita akan sapa dulu dokter kita. Assalamualaikum, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum pemirsa. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah. Sehat, Dok, ya? Ya. Keluarga semua sehat? Alhamdulillah. Sehat. Aktivitas lancar-lancar saja, Dok? Sehari-hari seperti biasanya. Lihat keliling rumah sakit, lihat pasien. Ya, mudah-mudahan semuanya dilancarkan aktivitasnya, Dok, dan berberkah insyaallah. Untuk mengefisienkan waktu, kita akan langsung mendengarkan pemaparan dari dokter kita, perlemakan hati dan penyakit hati kronis. Silakan, Dok. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian yang saya hormati, yang dirahmati oleh Allah, insyaallah. Topik kita hari ini adalah seputar perlemakan hati. Seperti kita ketahui bahwa sebenarnya hati ini adalah organ yang beratnya kurang lebih 1,5 kilo dan fungsinya sangat banyak di dalam tubuh kita. Mulai dari mendetoksifikasi racun-racun, kemudian dia juga menjadi tempat disintesisnya begitu banyak faktor-faktor di dalam tubuh kita, faktor pembekuan, albumin dan banyak lagi di dalamnya. Kemudian di situ juga bilirubin diproses. Ini di hati kita. Nah, hati ini merupakan organ yang cukup esensial. Kita kira-kira cukup tahulah, populer di negeri kita. Ada beberapa menteri kita yang pernah diangkat hatinya, ditransplantasi hati. Nah, memang ada banyak penyebab yang bisa mengakibatkan penyakit hati kronis ini. Yang umum diketahui adalah virus hepatitis A, B, C, D, E dan seterusnya. Ini virus. Kemudian yang lain yang diketahui juga adalah aflatoksin. Ini racun dari jamur yang juga diketahui berperan terhadap terjadinya kerusakan hati dan dapat menjadi penyakit hati kronis. Yang lain lagi adalah alkoholik. Alkoholik, mengkonsumsi alkohol juga mengakibatkan penyakit hati kronis. Yang belakangan ini seiring dengan perubahan pola hidup kita, pola hidup masyarakat modern, begitu banyaknya junk food, makanan-makanan cepat saji, yang dahulu kita lebih banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang berserat, berkarbohidrat, berubah menjadi kaya dengan lemak, kaya dengan protein. Nah, seiring dengan perubahan pola hidup kita ini, ada banyak rumah-rumah makan yang cepat saji ini yang disajikan. Ini ternyata berdampak pada perubahan metabolisme tubuh kita. Nah, salah satu dampaknya adalah kegemukan, obesitas. Nah, obesitas ini menjadi awal untuk sebagian kira-kira 40-100% dari penderita, tergantung wilayahnya. Penderita dengan kegemukan ini, obesitas juga ternyata mengalami perlemakan di hati. Nah, perlemakan hati ini berangsur-angsur kalau dibiarkan berlarut-larut juga akan mengalami penyakit hati persis sama dengan yang dialami oleh penderita yang diakibatkan oleh virus hepatitis. Akan menjadi fibrosis hati, akan menjadi sirosis hati, dan bisa mengakibatkan kanker hati. Nah, fokus pada perlemakan hati. Perlemakan hati ini kalau kita hitung-hitung sebenarnya jumlahnya cukup banyak dalam era modern seperti ini. Sebenarnya
dari segi enzimatik, dari segi struktur anatomi, saluran cerna manusia itu lebih mirip sebenarnya ke herbivora dibanding dengan ke karnivora. Jadi kita sebenarnya lebih banyak disesuaikan untuk enzim-enzim kita, pencernaan kita lebih banyak ke herbivora, lebih banyak ke pemakan tumbuhan, sayuran dan seterusnya. Nah, bagaimana sebesar apa, sebanyak apa sebenarnya penderita dengan perlemakan hati ini? Ini terutama ditemukan pada yang tadi saya sudah sampaikan, obesitas, kegemukan. Begitu indeks massa tubuhnya cukup besar, masuk dalam kelompok obesitas, apakah obesitas 1 atau 2, maka dia mesti di screening untuk kemungkinannya terjadi perlemakan hati. Kemudian yang kedua, wanita lebih, postur tubuhnya lebih mudah gemuk, apa karena faktor aktivitas atau karena faktor hormonal, itu turut berperan terhadap terjadinya kegemukan dan kemudian terjadinya perlemakan hati nantinya. Kemudian yang berikutnya adalah mereka-mereka yang penderita diabetes mellitus. Penderita diabetes mellitus ini rentan mengalami perlemakan hati. Kemudian yang lain adalah orang dengan memang kadar lemak di dalam darahnya memang tinggi. Jadi 4 kelompok ini yang sebenarnya punya kans besar, punya risiko besar untuk mengalami perlemakan hati. Nah, apa sebenarnya perlemakan hati ini? Jadi perlemakan hati itu adalah penumpukan kadar asam lemak bebas di dalam hati. Dia menempati tempat-tempat di mana seharusnya ditempati oleh sel-sel hati yang sehat. Tapi ini ditempati penumpukan sel-sel lemak. Nah, di rongga hati, bukan di jaringan hati itu sendiri terisi oleh vakuola-vakuola lemak. Nah, ada satu masa di mana lemak yang tertimbun tersebut, asam lemak bebas ini yang tertimbun tersebut itu mengalami proses esterifikasi. Proses esterifikasi inilah yang akan memunculkan terjadinya penumpukan lemak secara berlebihan, steatosis dalam hal ini. Sebenarnya hati kita itu adalah gudang energi. Gudang energi ketika kita berpuasa, setelah habis gula di darah, paling tidak setelah kadar gula darah turun, maka kita butuh sumber energi selain gula yang ada di dalam darah, yang berada di darah itu dari hati. Hati ini merupakan sumber energi ketika kita berpuasa. Puasa 8 jam, 10 jam itu cukup di cover oleh hati kita. Tetapi apabila energi yang di hati ini atau penumpukan lemak yang di hati ini tidak pernah digunakan, maka tinggallah dia bertumpuk di situ dan mengalami penumpukan yang disebut dengan steatosis. Nah, steatosis ini ini sebenarnya bentuk serangan pertama dari lemak ke hati dalam bentuk penumpukan yang disebut dengan steatosis. Nah, cukup lama proses penumpukan ini terjadi, itu akan memicu begitu banyak sistem pertahanan tubuh kita untuk melepas sitokin, karena akan menjadi aneh bagi tubuh kita setelah terjadi penumpukan lemak. Sehingga ada upaya ataupun dari pertahanan tubuh kita untuk mengeliminasi lemak itu sendiri. Apa yang terjadi? Justru sel-sel hati yang pecah-pecah. Sel-sel hati pecah, terjadilah yang namanya hepatitis. Kalau tadinya hanya penumpukan saja, berubah menjadi radang-radang sel hati. Nah, ketika mulai radang sel hati ini akan berlanjut terus-menerus sampai diganti oleh jaringan ikat yang tidak sehat, fibrosis, sirosis, dan hepatitis. Perlu diketahui bahwa pada orang gemuk tadi, selain perlemakan hati yang mungkin terjadi, ini sebenarnya bagian dari sindrom metabolik. Apa-apa yang masuk dalam sindrom metabolik itu pada orang-orang dengan obes, terutama obes sentral, gemuk di daerah perut, itu mudah terjadi diabetes juga. Selain mudah terjadi diabetes, mudah terjadi perlemakan hati. Kalau kena diabetes juga, diabetesnya juga gampang perlemakan hati. Nah, mekanisme awalnya insulin resisten. Ataupun di dalam lapisan dalam pembuluh darahnya yang disebut dengan endotel juga mengalami gangguan. Apalagi yang lain yang turut bisa terjadi, perlemakan hati ini diketahui menjadi salah satu faktor selain ke depan bakal terjadi gula, juga punya risiko untuk terjadi penyakit jantung koroner. Jadi
perlemakan hati bakal menjadi gula, bakal menjadi penyakit jantung koroner. Juga ini karena diketahui sebagai independent risk factor namanya. Jadi faktor risiko yang secara langsung berhubungan dengan terjadinya penyakit jantung koroner. Yang lain adalah stroke juga bisa terjadi akibat dari dislipidemia itu sendiri, sindrom metabolik terkait dengan perlemakan hati ini. Ada juga kelainan pada kandungan, misalnya orang yang tidak bisa hamil-hamil pada orang gemuk yang disebut dengan polycystic ovary syndrome. Orang gemuk juga selain tadi perlemakan hati bisa terjadi hipertensi. Jadi sebenarnya ini menjadi bagian dari perubahan pola hidup kita dalam beberapa tahun terakhir ini dengan ketersediaan dari makanan yang kaya lemak, cepat saji dan seterusnya. Tadi saya sudah sampaikan beberapa faktor risiko yang 4 tadi kelompok. Tapi harus juga diwaspadai pada mereka yang tadi gemuk obes yang lebih dari 26 kg per meter bujur sangkar untuk IMT-nya. Kemudian usia di atas 45 tahun, ada yang mengatakan 50 tahun juga. Nah, mereka itu sebaiknya juga diperiksakan kadar SGPT-nya kan, untuk melihat jangan sampai terjadi sudah terjadi hepatitis karena lemak. Jadi hepatitis yang terjadi bukan hanya hepatitis karena virus, tapi juga bisa karena hepatitis karena perlemakan hati ini. Nah, itu beberapa yang perlu diwaspadai dengan perlemakan hati ini. Kalau misalnya kita secara histologi mengintip bagaimana lemak pada tubuh orang yang gemuk dengan orang yang langsing, itu memang strukturnya berbeda, struktur lemaknya berbeda. Pada orang dengan obes itu lemaknya bisa banyak menghasilkan faktor-faktor yang bisa mengakibatkan radang sebenarnya. Seperti ada namanya TNF alfa, dia menghasilkan di situ. Pada orang-orang dengan gemuk, jadi struktur lemaknya memang selain ukurannya besar-besar, dia juga menghasilkan di situ terdapat sel-sel pertahanan tubuh yang disebut makrofag, yang dia teraktivasi untuk menghasilkan tadi faktor-faktor radang seperti TNF alfa, ada interleukin 1, 6 dan seterusnya. Ada leptin juga yang resistin, kadar adiponektin menjadi turun. Ada banyak hal yang terjadi, termasuk plasminogen aktivator inhibitor 1. Ada banyak. Jadi orang gemuk sebenarnya selain kaya kelihatan tubuhnya, juga sebenarnya kaya radang di dalam tubuhnya. Nah, kalau kita mau mengibaratkan bagaimana radang-radang mikro yang terjadi pada tubuh orang gemuk tersebut, termasuk yang perlemakan hati, itu perumpamannya sama dengan radang tubuh yang terjadi pada penderita gula. Ada badai radang di dalamnya, badai sitokin yang dilepaskan cukup banyak. Begitu pula pada perokok. Ini kurang lebih kalau secara ilmu kita mencoba mengkaji sitokin-sitokin yang terdapat pada kelompok-kelompok tersebut, orang dengan perlemakan hati, gula, kemudian perokok itu kurang lebih sama. Nah, kita dalam hal ini bagaimana agar jangan terjadi seperti itu, maka mesti mengatur pola hidup. Kalau secara umum saya bisa sampaikan bagaimana seharusnya kita menghentikan, menghambat, tapi yang terbaik adalah pencegahan sebenarnya, mencegah. Bagaimana mencegahnya? Tentu saja dengan yang pertama adalah pola hidup yang baik, pola makan, pengaturan diet, kemudian olahraga teratur. Olahraga teratur itu dianjurkan kurang lebih 150 menit per minggu. Jadi kira-kira kalau 150 menit per minggu, katakanlah dibagi dengan 5 hari, 30 menit per hari. Tapi olahraga yang dianjurkan adalah olahraga yang ritmik, olahraga yang aerobik sifatnya, seperti bersepeda, jogging, berenang, itu karena dia ritmik. Sedangkan permainan-permainan tidak dianjurkan. Permainan seperti apa misalnya? Bola itu kan lari berhenti itu tidak masuk dalam kelompok itu sendiri. Yang lain seperti bermain bulu tangkis, itu akselerasinya tidak ritmik.
Begitu pula dengan tenis lapangan. Mungkin tenis lapangan sedikit lebih aerobik, tapi tidak seaerobik apabila dilakukan dengan bersepeda, jogging, ataupun berenang secara kontinu, bukan berendam. Itu yang mesti dilakukan, olahraga teratur. Atur diet rendah lemak, tinggi serat, kontrol berat badan. Pada orang yang obes itu sendiri selain potensial untuk hipertensi, juga gampang mengalami, kira-kira estimasinya adalah kalau kita mampu menurunkan berat badan 1,5 kilogram itu, maka tekanan darah akan turun dengan sendirinya 5-10 mm Hg tanpa menggunakan obat-obatan. Nah, sebaliknya dalam artian kalau berat badan tidak turun-turun, seberapapun obat-obat yang digunakan itu tidak akan memberikan efek yang maksimal. Harus digunakan secara bersamaan. Kemudian ini kira-kira yang utama, kontrol berat badan, jaga diet, kemudian berolahraga secara teratur. Yang berikutnya saya kira Rasul juga menganjurkan kita untuk banyak berolahraga, dan olahraga yang dianjurkan adalah olahraga yang memang sifatnya aerobik atau yang ritmik. Kalaupun kita menggunakan obat-obatan untuk mengeliminir terjadinya perlemakan hati, ada beberapa obat yang bisa digunakan untuk, tapi prinsipnya adalah kalau dia belum terjadi radang, maka kita upayakan bagaimana agar ada yang namanya proses menghasilkan gula dari bukan sumber gula, atau menghasilkan energi yang bukan dari sumber karbohidrat, seperti dari protein, dari lemak. Nah, dengan demikian proses itu bisa diakselerasi. Ada banyak obat-obatan yang bisa digunakan untuk itu. Kemudian yang lain adalah kalau sudah terjadi radang, sudah terjadi bukan hanya sekedar perlemakan hati, tapi sudah hepatitis lemak hati, atau disebut dengan steatohepatitis, NASH, non-alcoholic steatohepatitis. Itu bisa digunakan beberapa obat-obat untuk menghentikan radangnya, untuk meregulasi lemak di dalam hati supaya terkuras lebih banyak. Yang lain adalah ada beberapa anti radang yang lain yang bisa digunakan, termasuk beberapa vitamin antioksidan itu cukup berperan, seperti vitamin E itu berperan karena ditengarai dengan sangat kuat bahwa radang hati yang terjadi pada penderita perlemakan hati ini, itu salah satu yang menginduksi adalah karena adanya spesies oksigen yang reaktif. Spesies oksigen yang reaktif ini akan memicu terjadinya radang dan kematian dari sel-sel hati atau apoptosis dari sel-sel hati. Dan itu akan berujung pada fibrosis dan sirosis. Dan vitamin-vitamin termasuk vitamin E itu pada beberapa kontroversial sih, ada beberapa penelitian yang mengatakan berhasil, ada yang mengatakan tidak. Tapi sebagian besar cukup berhasil. Tadi saya kira secara prinsip berat badan turunkan paling tidak 10%. Karena dengan demikian akan memperbaiki fungsi hati, akan menekan radang hati. Tadinya yang terjadi hepatomegali, karena umumnya hepatomegali atau pembengkakan hati itu akan tereduksi sedikit. Gejala-gejala penyakit hati kronis yang mungkin muncul seperti lemah, cepat lelah, itu menjadi minimal. Kemudian kalau tadi disuruh menurunkan berat badan kurang lebih 1,5 kilo tidak boleh tiba-tiba. Menurunkan berat badan itu harus graduasi, sedikit demi sedikit. Tidak bisa dalam waktu cepat turun, karena ada efek yoyo, gampang naik kalau itu terjadi. Berapa banyak yang dianjurkan? Kurang lebih 1,5 kilogram per minggu. Itu yang ideal, menurunkan berat badan 1,5 kilo per minggu. Saya kira itu secara garis besar. Pemeriksaan yang lain yang bisa digunakan kalau misalnya Anda gemuk, mau memastikan apakah ada perlemakan hati, selain kontrol ke dokter Anda, dokter spesialis penyakit dalam atau hati, ahli hati dan saluran cerna, itu dengan USG salah satu yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi. Biasanya jaringan hati itu kita bandingkan dengan jaringan ginjal. Seharusnya densitasnya sama, ehogeniknya sama namanya. Tapi begitu yang di hati, karena berdekatan kan, begitu kita bandingkan ternyata hati lebih kasar, lebih putih, lebih bright kelihatan, itu berarti ada banyak penumpukan yang terjadi situ lemak. Itu salah satu, dengan USG itu cukup bagus. Tapi tergantung pada orangnya juga, skill dari orang-orang yang meng-USG itu sendiri. Satu, yang kedua yang bisa dilakukan adalah ada namanya pemeriksaan fibroscan.
Ya. Fibroscan saya kira tersedia di rumah sakit besar tipe A, tipe swasta juga ada. Itu di Fibroscan diketahui berapa kelenturan hati, dan dengan demikian kita bisa menakar kira-kira perlemakan hati ini sudah mengalami fibrosis sampai derajat berapa. Karena itu tadi, hati yang sehat kemudian terjadi penumpukan lemak akan berlangsung menjadi radang akan menjadi fibrosis, mengeras. Hati kita selain kitus mengeras, dan itu derajatnya ada 1, 2, 3, 4. Nah itu bisa, ini sudah jadi hepatitis kronis. Hepatitis kronis. Kalau yang selama ini kita tahu bahwa hepatitis kronis hanya virus, maka lemak juga bisa, alkohol juga bisa mengakibatkan. Kita fokus ke lemak. Lemak bisa mengakibatkan, bahkan bisa mengakibatkan sirosis, liver disease. Umum kalau di kita, masyarakat kita banyak mengatakan penyakit liver. Nah, kalau sudah penyakit liver itu biasanya mereka sudah advance, karena kalau lanjut itu umumnya mereka baru muncul. Nah, dianjurkan pada orang dengan kegemukan sebaiknya memeriksakan dini, mengingat angka kejadiannya cukup besar. Saya kira itu pendahuluan kita. Iya. Baik, menarik sekali apa yang disampaikan oleh dokter kita di malam hari ini mengenai tentang perlemakan hati dan penyakit hati kronis. Ya, ini kurang lebih sama, Dok, ya. Perlemakan hati dan penyakit hati kronis satu rangkaian penyakit hati kronis. Tadi telah disebutkan beberapa penyebab-penyebab, ya, diantaranya adalah karena virus tentunya, dan yang kedua adalah alkohol dan non alkohol juga, ya, alkohol seperti yang kita sebutkan tadi non alkohol. Dan sempat disebutkan tadi juga tentang bahwasanya yang lebih sering atau yang kemungkinan besar terjangkit penyakit ini adalah lebih besarnya pada kaum wanita. Ini sebenarnya bisa dijelaskan sedikit, Dok, tentang kenapa wanita cenderung lebih besar gitu. Ya. Secara umum sebenarnya hampir sama. Tapi setelah dicek di epidemiologi, secara epidemiologi ditemukan lebih banyak pada wanita. Umum kita ketahui bahwa aktivitas itu lebih banyak di luar rumah, kemana-mana dan seterusnya, itu lebih tinggi pada laki-laki. Sehingga obesitas itu lebih jarang. Obesitas itu bisa terjadi karena dua hal. Yang pertama, karena intake yang berlebihan. Jadi makan yang banyak. Ini umumnya terjadi pada anak-anak. Anak-anak itu umumnya dia aktivitasnya sangat tinggi, sehingga dia tidak mungkin gemuk karena aktivitas, tapi dia karena makannya lebih banyak. Lebih banyak makanan dibanding dengan aktivitasnya. Sehingga suplai makanan yang banyak ini bertumpuk di badannya, sehingga dia jadi gemuk lah. Jadi gemuk. Energi yang masuk lebih besar daripada energi yang keluar, jadi gemuk. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, makannya sebenarnya normal-normal saja, tapi aktivitas yang sangat kurang. Sehingga energi yang masuk biasa, tapi aktivitas minim, tetap saja energi yang masuk lebih besar daripada yang keluar. Dan ini umumnya terjadi pada orang dewasa. Nah, kalau kita melihat kegiatan hari-hari barangkali ini, lebih banyak ibu rumah tangga di rumah. Selain aktivitas rendah, ini bukan bermaksud menakut-nakuti atau menyepelekan, tapi ini adalah data yang kita pakai. Bahwa mungkin karena aktivitas kurang, kemudian konsumsi makanan juga mungkin lebih banyak. Sehingga terjadi obesitas. Nah, pada kelompok ini obesitas, kegemukan nanti berdampak pada perlemakan hati. Ya, selain ada lagi yang lain, faktor hormonal juga turut berperan. Hormonal termasuk. Iya. Betul sekali, dan tergantung aktivitas sebenarnya. Jadi kalau meskipun perempuan tapi aktivitasnya mungkin diimbangi antara makanan yang terbanyak yang kita konsumsi dan aktivitas, tentu ini akan mengurangi dampak daripada kegemukan mungkin yang akan terjadi pada perempuan. Baik, pemirsa TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Dokter Anda. Terima kasih dan jazakumullahu khairan untuk Anda yang masih bersama kami dalam program Dokter Anda, di mana di segmentasi kali ini kita mengangkat sebuah tema tentang
penyakit hati atau perlemakan hati dan penyakit hati kronis, dan telah disebutkan dan dijelaskan sedikit banyaknya tentang penyakit ini. Dan di segmentasi kedua ini pula kami mengundang Anda yang ingin bergabung, silahkan di 082393111123. Dan kami himbau kepada Anda yang menelpon agar mendengarkan melalui telepon Anda dan mengecilkan suara TV Anda. Dan untuk Anda juga bisa bergabung melalui SMS, silahkan di nomor yang sama dengan cara mengetik nama, spasi, alamat Anda dan pertanyaan Anda di malam hari ini. Baik, kita telah terhubung dengan salah satu penelpon. Kita akan mencoba mengangkat penelpon pertama. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Saya Jufri, Pak, Palembang. Hayakumullah, Bapak Jufri di Palembang. Silakan Pak dengan pertanyaan. Oh, ini dokter. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan Pak. Mau nanya nih, cuman agak di luar tema nih. Ya. Saya kan ini ada ya gula darah agak kadang-kadang tinggi. Dan kalau makannya kadang banyak tuh sampai 200 lebih gitu. Terus saya kan konsumsi obat ini. Ya. Obat apa Pak? Obatnya ini dua macam. Yang pertama itu glimepirida. Ya. 1 miligram. Terus yang kedua itu metformin 500 miligram. Ya. Nah, yang glimepirida itu dua kali sehari, yang metformin Yang mau satu ditanyakan kali apa, Pak? sehari. Ya, langsung Pak. Yang saya tanyakan, ya setelah minum ini kan agak terkendali sebenarnya 160 lah. Alhamdulillah. Saya akan menanyakan efek dari obat ini kan, ini sebenarnya informasi dari dokter yang pertama ngasih itu harus dimakan selamanya katanya. Nah, gimana efeknya ini Pak? Ya. Baik. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung aja Dok. Kita langsung. Baik, terima kasih. Cukup jauh ini. Bagaimana efek penggunaan obat gula? Oleh karena pada penderita gula, seperti halnya tekanan darah tinggi, sekali merdeka tetap merdeka, sekali layar berkembang, pantang biduk dan seterusnya, sekali gula tetap gula, sekali tekanan darah tinggi tetap tekanan darah tinggi. Yang dilakukan adalah bagaimana mengendalikan, mengontrol kadar gula darah, ataupun yang hipertensinya dikendalikan. Nah, justru ada beberapa yang mengatakan bahwa hati-hati dengan obat-obatan pada penderita gula. Obat-obat itu bisa mengakibatkan katanya penyakit ginjal, penyakit hati dan seterusnya. Justru sebaliknya, kalau kita tidak mengkonsumsi obat-obat ini atau kita tidak mengendalikan gula darah dengan obat apapun, maka akan terjadi percepatan kerusakan ginjal, akan terjadi percepatan kerusakan hati. Seperti yang obat dikonsumsi tadi Bapak itu masuk golongan sulfonylurea ya. Glimepirid 1 mg ini masuk, ini dosis terendah dari glimepirid, kemudian menggunakan metformin. Ini dikonsumsi secara teratur, rutin sampai masa tertentu. Itu bahkan seterusnya selama itu digunakan, maka akan memperhambat kita untuk sampai pada komplikasi-komplikasi berikutnya. Jangan lupa gula itu komplikasi jangka pendeknya ada, komplikasi jangka panjangnya ada, dan pasti menuju ke situ, pasti menuju ke kerusakan ginjal, pasti menuju ke penyakit jantung, pasti menuju ke penyakit kaki, arterial disease, peripheral arterial disease, ataupun pasti menuju ke stroke. Cuman yang dilakukan dengan mengontrol darah ini bagaimana menghambat agar jangan cepat sampai di situ, agar bagaimana caranya supaya usia kita sudah berakhir, kita belum sampai pada itu. Nah, bagaimana caranya? Gula mesti dikendalikan. Jangan biarkan tubuh kita tenggelam dalam gula, kira-kira begitu. Seperti manisan. Nah, itu akan mempercepat kerusakan ginjal kita dan seterusnya. Menggunakan obat ini secara bijak dan teratur itu akan memperbaiki, menghambat untuk terjadinya komplikasi-komplikasi itu. Nah,
obat-obat ini yang disebutkan tadi memang ada kala di mana kalau terlalu cepat datang komplikasi ginjalnya, maka hati-hati penggunaan glimepirid. Jadi begitu kreatinin naik atau fungsi ginjal menurun, maka kreatinin maka obat seperti glimepirid tadi itu mesti harus hati-hati dalam menggunakannya. Atau misalnya karena tidak terkontrol gula, terlalu cepat sampai pada penyakit hati. Nah, hati-hati menggunakan metformin. Metformin itu harus hati-hati pada penderita dengan yang sudah mengalami gangguan hati. Meskipun salah satu juga untuk mencegah terjadinya metabolisme, mencegah terjadinya kerusakan hati ke depan panjang, itu yang digunakan tadi itu untuk perlemakan hati, salah satunya adalah metformin. Jadi silahkan gunakan secara teratur, jangan lupa kontrol gula darah. Itu kurang dari 200 itu sudah sangat bagus. Sudah sangat bagus. Menurunkan juga tidak boleh tergesa-gesa. Itu tadi yang menggunakan obat-obat ini secara teratur. Kemudian kontrollah gula darah puasa. Gula darah puasa itu setiap waktu tertentu. Apakah sebulan atau 2 minggu. Kalau agak tinggi, lebih rapat pemeriksaannya supaya bisa diatur dosisnya. Nah, silahkan berkonsultasi dengan dokter spesialis penyakit dalam terdekat di tempat Anda. Baik. Ya, terima kasih untuk Bapak yang telah bertanya, dan silahkan bisa dibuka di nomor yang sama. Kita akan mengangkat telepon kedua yang telah masuk. Ya, halo. Ya, nampaknya terputus. Bisa dicoba lagi di 082 393 111 123. Ya, kita akan mencoba angkat telepon selanjutnya. Halo, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi. Suaranya boleh lebih keras? Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Titin di Bantul. Hayakillah Ibu Titin di Bandung. Silakan Ibu dengan pertanyaan. Iya. Ini Assalamualaikum, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi Bu Titin. Iya. Ini Dok, waktu bulan April kemarin itu kan saya pernah rasanya nggak karu-karuan, Dok. Itu kata dokter itu kan ada gejala tiroid. Dengan T4 itu 14,50 dan TSH-nya itu 1,154. Kemudian setelah pengobatan dengan tirosol dan bisoprolol itu, kemarin itu TSH-nya sudah turun, alhamdulillah 6,41 dan TSH-nya itu 1,53. Itu kemarin tuh saya masih dikasih obat bisoprolol juga sama dokter setengah 2,5 miligram dan juga tirosolnya itu 1 kapsul tapi selang-seling minumnya selang sehari. Iya, bisa dipersingkat Ibu. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan. Halo. Halo Ibu Titin. Halo. Iya. Halo. Nampaknya terputus, Dok. Terputus, ya. Iya. Tapi esensinya saya kira dapatlah kita. Meskipun di luar dari konteks yang kita bicarakan, perlemakan hati, penyakit hati kronik, tapi bisa dihubung-hubungkan dalam artian begini. Ibu Titin ini menderita hipertiroid, tirotoksikosis mungkin, atau Graves disease, ataupun yang lainnya yang terkait dengan produksi kelenjar gondok yang berlebihan. Kalau mereka dengan produksi kelenjar gondok berlebihan atau gondok beracun lah yang umum kita kenal, itu perumpamaannya mereka itu metabolisme tubuhnya sangat tinggi. Dan ini hormon yang meningkatkan metabolisme, tiroksin. Ibaratnya itu seperti orang yang disuruh lari terus-menerus. Bagaimana orang yang tidak pernah berhenti lari terus-menerus. Metabolisme tubuh akan meningkat, suhu tubuhnya akan meningkat, panas. Dia akan demam seperti, kadang-kadang orang mengatakan dia tipes atau demam malaria dan seterusnya, padahal bukan. Itu karena overproduksi dari gondok. Yang kedua,
Karena orang berlari terus, keringatan. Banjir keringat terus. Selalu merasa kepanasan. Dia lebih nyaman di ruang ber-AC. Terus yang lain, karena orang lari terus, berdebar-debar, tuk, sampai kadang-kadang irama jantung itu sudah fibrilasi. Sudah melampaui kecepatan yang seharusnya, yang normal, 60 sampai 100. Dan iramanya itu sudah fibrilasi. Karena disuruh lari terus, berat badannya sangat turun. Kurus, kadang-kadang 10 kilo turun dalam waktu sangat singkat. Nah, memang obat-obatnya itu tadi yang disampaikan. Dan itu bisa sembuh, bisa membaik. Pengobatannya memang cukup panjang. Kadang-kadang 6 bulan, kadang-kadang setahun. Ada malah yang sampai 2 tahun, 3 tahun baru turun. Nah, obat-obat yang gondok ini sebenarnya termasuk obat yang bisa menginduksi penyakit hati. Apa PTU, tirosol dan seterusnya itu bisa menginduksi penyakit hati. Ini kelompok ini yang disebut dengan drug induced liver injury. Jadi radang hati yang diinduksi oleh obat-obatan, zat-zat kimia. Termasuk diantaranya adalah selain obat TBC tadi obat-obat gondok itu. Tapi mudah-mudahan sih Ibu Titin tadi tidak mendapatkan komplikasi dalam bentuk kuning, lemas dan seterusnya. Tapi kalau misalnya tidak ada komplikasi itu, insya Allah berat badan akan berangsur-angsur naik, denyut jantung akan menjadi lebih teratur, lebih tertekan, seiring dengan perbaikan kadar hormon tadi. Yang dari 16 katanya 14 sudah, itu sangat tinggi. Itu benar-benar disuruh berlari kencang, 14 sudah turun jadi 6. Malah TSHS-nya sudah 1, itu sudah bagus sekali. Jadi tinggal diatur dosisnya, diturunkan perlahan-lahan. Mudah-mudahan ini hanya radang tiroid pada ibu-ibu yang biasanya terjadi pasca melahirkan atau pasca kehamilan. Itu mudah-mudahan dia yang temporer. Temporer saja, hanya ada radang, tiroiditis, kemudian kembali normal. Tidak berlanjut menjadi tirotoksikosis yang beracun atau justru tidak habis sekaligus produksinya menjadi hipotiroid. Nah itu mudah-mudahan. Saya kira itu penjelasan untuk Ibu Titin. Terima kasih untuk Ibu Titin di Bandung yang telah bertanya. Dan mudah-mudahan bisa dipahami insya Allah dari jawaban dokter kita di malam hari ini. Baik, kita akan mengangkat telepon selanjutnya, Dok. Silakan. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Dengan Umat TV ya. Iya. Assalamualaikum. Dengan Bapak siapa di mana, Pak? Halo, dengan Pak Ari di Cikarang. Ari di Cikarang. Iya, silakan Pak Ari. Halo. Oh ya. Silakan, Gini, Pak. Ya. Ini saya hasil USG ini Pepti liver naik 1. Ya. Itu ke dokter itu kadang dikasih urdahe, kadang enggak gitu. Apakah ini bagaimana kondisi liver saya selanjutnya? Boleh tanya umurnya berapa, Pak? Umur 35 tahun. Berat badan berapa, Pak? Berat badan 66. Tinggi badan? Tinggi badan Pak Ari? Tinggi 160. 160, cukup Baik. ideal sebenarnya. Ya. Ada penyakit-penyakit lain seperti gula, tekanan darah tinggi atau yang lainnya? Untuk herbal apa ya, Dok ya? Untuk herbal untuk pet liver ini, Dok. Iya, iya. Ya, dipaham, Dok ya. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ari. Iya. Ya. Ya, silakan, Dok. Kalau Pak Ari ini kalau kita dengar berat badannya 66, kemudian tinggi badan 160, 60 kurang 6 ya kira-kira 110% dari dia mungkin overweight saja, belum masuk kelompok obes, masuk overweight mesti dihitung indeks massa tubuhnya, tapi kira-kira 110% dari ini. Pada USG saya tidak tahu apakah memang ada keluhan sebelumnya atau kebetulan saya diperiksa dapat perlemakan hati. Sekali lagi
kita lupa juga bertanya bagaimana kadar lemak darahnya. Tapi kalau masih muda, 30 sekian tahun, 35 tahun, masih muda, relatif muda. Nah, kalau kita berhitung-hitung mengenai ini untuk Pak Ardi tadi, perlemakan hatinya didiagnosis melalui USG. Nah, sebenarnya sensitivitasnya cukup rendah untuk USG dan tergantung pada keterampilan mata. Apalagi tadi disebutkan grade 1. Tidak perlu terburu-buru, saya kira. Pengobatan itu tidak perlu terburu-buru. Yang perlu diperiksa juga bagaimana enzim hatinya. Umumnya kalau umur seperti ini masih muda, tidak gemuk, apalagi kalau tidak ada alkohol yang turut memperberat, tidak merokok, ini masih cukup bagus. Cukup dengan tadi 2 yang dilakukan. Yang pertama adalah menata pola hidup, dalam artian pertama dietnya, rendah lemak, tinggi serat, itu prinsipnya dari diet. Tinggi serat, rendah lemak. Yang kedua, olahraga teratur. 30 menit sehari, rutin, reguler. Nah, usahakan mencapai berat badan ideal. Itu cukup dengan itu. Kalau misalnya mencari herbal, tidak begitu dianjurkan. Iya. Tidak, kita tidak menganjurkan. Sayur sendiri, makan sayur, serat buah dan seterusnya itu adalah herbal sebenarnya, herbal alamnya. Tidak usah mencari obat-obatan yang menghabiskan biaya berlebihan. Sementara yang bisa dilakukan sangat sederhana, olahraga teratur, selain menurunkan berat badan, menghentikan penyakit-penyakit, justru meningkatkan endurance, physical activity itu cukup. Intinya 2 aja dong ya. Solusinya menjaga pola makan dan kedua olahraga yang teratur. Ya, kalau sudah 2 ini yang kita lakukan, insya Allah sambil mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, mengingat sudah. Dia muda, masih muda, tidak ada penyerta yang lain, belum ada komplikasi, keluhan juga tidak begitu jelas. Betul. Ya. Baik, ya terima kasih untuk Bapak Ari yang telah berpartisipasi dengan pertanyaan di malam hari ini. Dan kami himbau dan kami sampaikan kepada para penelpon agar pertanyaan lebih kepada yang sesuai dengan tema kita di malam hari ini. Baik, ya silakan, masih dibuka kesempatan untuk Anda di 082 393 111 123. Dan Anda pun bisa mengirimkan SMS, insya Allah akan kita baca di segmen terakhir nanti di nomor yang sama. Baik dok, kita akan mengangkat penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dengan ibu siapa di mana? Ibu Epi dari Riau. Hayakillah, silakan ibu. Ini saya mana tadi dokter bilang ada SGPT karena tidak boleh lebih setelah dicek ya Pak ya. Iya. Halo ibu. Iya, jadi saya ini setelah dicek ada kelebihan dari, kalau untuk perempuan kan di bawah 34 ya dok ya? Ya, 34 kurang lebih, tergantung laboratorium. Kalau kita kelebihan 38, jadi kalau 38 apakah itu masuk dengan kelebihan yang ini bisa pada tingkat kerusakan di hati ya dokter? Apa yang mengantar ibu memeriksakan itu? Karena saya rutin ini, karena saya memeriksakan itu rutin dengan gula, karena kebetulan saya gula, saya sering makan tinggi. Baik. Gemuk ibu? Saya berat badan? Dokter, saya berat badan? Berat saya 80. Tinggi badan? 100, tinggi saya 156. 156. Berat badan 80. Ya, usianya 53. Kadar kolesterol selama ini, trigliserida. Kalau kadar TG dengan kolesterol ini HDL, LDL, kemudian kebetulan saya normal, cuman gula yang tinggi. Cuman gini, saya kan karena takut makan obat, terus saya rutin metformin. Makanya saya cek sekalian, cek SGOT dan SGPT itu. Bagaimana kontrol gula darahnya selama ini ibu? Gimana? Kontrol gula darahnya, berapa kadar gula darah yang rentang? Gula darah saya 282 dalam keadaan puasa kemarin. 282. Jadi saya sekarang yang SGP-nya naik. Kalau untuk perempuan kan harus di bawah 34. Iya, saya 38. Jadi itu maka saya kan apakah masuk dalam ini kelebihan yang dapat mengakibatkan apa? Ibu pernah WSG tidak? Dokter? Pernah WSG ya?
pernah USG. Hasilnya apa? USG berapa pernah dulu, tapi waktu itu keadaannya masih 50% di lemak di hati waktu itu, beberapa tahun yang lalu. Ya. Ya, baik Cukup Ibu. informasinya. Saya kira cukup. Ya, cukup Ibu. Dipaham pertanyaan insya Allah. Ya. Ya, langsung aja Dok. Ya. Ya. Ibu siapa tadi namanya? Di Riau, cukup jauh. Ya. Cukup jauh. Cukup jauh di Riau. Begini, tadi Ibu gula sudah satu faktor risiko. Penderita diabetes, faktor risiko untuk terjadinya perlemakan hati. Perlemakan hati selain penumpukan akan berlanjut menjadi radang hati. Radang hati ini ditandai oleh peningkatan kadar SGPT. Tadi faktor risikonya gula. Yang kedua, ibunya obes, gemuk. Berat badan 80 kilo dengan tinggi badan 156. Ini sudah indeks massa tubuhnya sudah benar-benar obes 2. Gemuk level kadar kedua, sudah tahap kedua, grade 2. Obes 2. Terus yang ketiga, kadar gula darah tidak terkontrol dengan baik. Gula darah puas sampai 280, dianjurkan sebenarnya di bawah 200. Nah, sekarang dengan kondisi ini menemukan kadar SGPT 38. 38 itu di atas 30. Sebenarnya itu sudah menunjukkan kalau sel-sel hati yang pecah itu sudah lebih banyak daripada yang terbentuk. Kan ini berimbang antara regenerasi dengan yang lisis. Ada yang lisis, ada yang pergi dalam bentuk pecah-pecah, ada yang terbentuk dalam regenerasi. Dan ini sebenarnya berimbang. Berimbangnya itu ditandai dengan kadar SGPT kurang lebih 30-an untuk wanita. Kapan dia lebih, itu menunjukkan sudah tidak balance. Berarti sudah mulai muncul yang namanya kemungkinannya adalah steatohepatitis. Hepatitis akibat perlemakan hati. Mengingat tadi ada beberapa faktor risiko. Pertama gula, yang kedua sudah gemuk. Kadar gula darah puasnya tidak terkontrol. Nah, pada kelompok-kelompok begini menggunakan metformin harus hati-hati, harus waspada. Metformin itu bisa justru meningkatkan. Tapi jangan lupa kontrol dengan dokter Anda di tempat Anda di mana berada. Kalau sudah lebih berat lagi sebenarnya, maka pilihannya menjadi pilihan obat suntik insulin. Itu yang paling sehat untuk mereka dengan penderita penyakit hati. Tergantung kadar gulanya sendiri. Dianjurkan untuk kontrol dengan dokter spesialis yang ada di sana. Iya. Tapi kira-kira kurang lebih seperti itu kemungkinan untuk sudah terjadinya hepatitis perlemakan itu terjadi. Jangan lupa perempuan, female, 40, fertile, banyak anak, dengan fat, itu perempuan gemuk, lebih dari 40 tahun yang banyak anaknya, disertai diabetes, itu gampang terjadinya peningkatan fluks kolesterol, terjadi fluks trigliseridal, asam lemak bebas di hati, dan juga gampang terjadi pembentukan batu di saluran empedu dan di kantong empedu. Iya. Jadi 4F tambah D. Ini ada guru saya Prof. John selalu bilang. 40, fat, female, fertile, banyak anaknya, ditambah dengan diabetes. Nah, itu mudah terjadi perlemakan hati dilanjutkan dengan terjadinya batu empedu. Iya. Nah, seperti ini mesti diregulasi dengan baik. Baik, terima kasih untuk Baik, Ibu sama-sama. ya telah bertanya dan memahami apa yang telah disampaikan oleh dokter kita. Baik, kita akan mengangkat mungkin. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Pak Rasid, Pak, di Jakarta Pusat. Ya. Silakan Bapak Rasid. Saya penderita diabetes, Dok. Ya. Rutin mengkonsumsi Glimiperid Ya. dan metformin. Ya. Nah, ini secara rutin setahun ini terkontrol, artinya di bawah 200. Alhamdulillah. Nah, saya terkait dengan tema hari ini, perlemakan hati, kira-kira saya bermaksud mengurangi metformin itu. Metforminnya saya tiga kali. Ya, kali 500, 850. 500. Ya, baik. 500. Kan kalau namanya kimia itu kan pasti ada berdampak. Bagaimana, Dok? Kalau saya kurangi misalnya menjadi 2 saja gitu. Bapak umur Metforminnya. berapa? Umur 60. 60, berat badan?
berat badan 70, tinggi 167. Ya, kurang cukup ideal. Terus ada pemeriksaan sebelumnya seperti Kenapa? ada pemeriksaan lain sebelumnya seperti USG. Nah itu belum tuh. Oke. Baik. Ya. Kira-kira pemeriksaan apa yang perlu gitu dok? SGPT selama ini, enzim hati selama ini ada tidak? SGPT, ALT. Itu sudah lama sekali, pertama kena diabetes tahun 2009 akhir. 6 tahun sudah Pak ya? Iya. Ya. Ya. Jadi mohon kira-kira untuk perbaikan saya, terutama Ya, mungkin baik. mengurangi metformin menjadi 2 itu, atau bagaimana dok? Terima kasih dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja dok. Saya langsung selama obat-obat yang ada yang tadi disebutkan 2, karena kalau kita merujuk pada panduan pengobatan pada penderita diabetes, panduan pengobatan berdasarkan yang apakah itu nasional kita punya Perkeni ataupun yang di luar negeri punya ada dan Eropa juga punya. Nah, pilihan-pilihannya itu memang selalu dimulai dari penggunaan salah satunya itu apakah sulfonylurea yang tadi glimepiride, kemudian yang kedua dari golongan biguanid, dalam hal ini metformin. Ini digunakan. Nanti kalau salah satu atau keduanya kombinasi tidak mempan, baru ditambah dengan satu lagi yang lainnya. Contoh seperti thiazolidinedione dan seterusnya. Kalau tidak, baru kemudian masuk ke insulin. Meskipun pada beberapa kasus tertentu bisa juga dimulai dengan insulin untuk mengakselerasi terkontrolnya gula darah tersebut, dan tidak boleh tergesa-gesa menurunkan. Nah, sekarang Bapak sudah terkontrol dengan 2 obat ini. Selama tidak ada hal-hal yang mengharuskan kita menghentikannya, maka itu dikonsumsi secara reguler. Apa yang bisa memaksa kita untuk menghentikannya? Seperti tadi, sudah terjadi penyakit hati kronis, maka metformin harus hati-hati. Terjadi penyakit ginjal, maka glimepiride harus berhati-hati. Karena bisa terjadi komplikasi lain seperti kadar gula tiba-tiba drop, rendah, hipoglikemi, keringat dingin, ngawur ngomongnya karena kadar gula yang ada di dalam darah, pembentukan energi kurang, akhirnya kadang-kadang sampai pingsan, koma hipoglikemi. Nah, tapi kalau dengar dari Bapak tadi terkontrol dengan kedua obat ini, maka gunakanlah obat itu secara berkesinambungan. Nanti bagaimana mengevaluasinya, apakah ada yang perlu dihentikan atau ditambah atau dan seterusnya, maka itu harus dievaluasi dengan memeriksakan gula darah puasa atau 2 jam setelah puasa, atau gula 3 bulan A1C dalam hal ini, itu diperiksakan. Nah, kalau untuk melihat sendiri komplikasi-komplikasi apakah ini sudah ada atau belum, maka datang ke dokter Anda. Biasanya mereka memeriksakan USG untuk melihat secara anatomis bagaimana hati, bagaimana ginjal, juga pemeriksaan darah untuk melihat enzim hati sebagai bagian dari enzim hati ataupun beberapa fungsi-fungsi hati lainnya. Juga memeriksakan ginjal, kencing. Umumnya kalau kencing didapatkan ada protein di kencing, itu sudah mulai terjadi nefropati diabetik. Ini gula ini komplikasi ke depannya banyak. Lain waktu barangkali kita akan bahas khusus mengenai gula ini, karena untuk mengetahui apakah sudah terjadi perlemakan hati, nah itu tadi bisa dengan USG, hitung kadar lemak darah sendiri karena itu faktor risiko. Kemudian periksa enzim hati, siapa tahu sudah terjadi hepatitis karena perlemakan, dan fibroscan. Fibroscan kalau di Jakarta ada di RSCM, ada di Medistra, ada di beberapa tempat lah. Kalau di Jakarta cukup banyak. Kecuali kalau di luar Jakarta satu provinsi. Itu pun di rumah sakit tipe A. Saya kira demikian. Terima kasih untuk Pak di Jakarta yang telah berpartisipasi dengan pertanyaan di malam hari ini. Dan nampaknya kita telah berada di penghujung acara dan kita belum sempat membahas SMS yang telah masuk di malam hari ini, dan insya Allah kami lihat sebagian besar sudah terbackup dengan penjelasan dokter kita di malam hari ini, insya Allah ta'ala, dan mudah-mudahan di kesempatan yang lain bisa kita jawab insya Allah ta'ala. Baik dok, mungkin sebagai closing dengan tema kita di malam hari ini. Baik, kembali ke perlemakan hati seiring dengan perubahan pola hidup yang begitu banyak tersedia junk food, mulai dari anak-anak kita.
mereka mesti dibiasakan dengan menyesuaikan dengan struktur yang Allah telah bikin pada kita. Kita lebih cocok enzimatik, kemudian struktur mekanik dari saluran cerna kita lebih cocok ke struktur yang sifatnya herbal, herbivora. Kita bukan model enzimatik dan seterusnya, itu bukan ke karnivora. Di sayur buah itu lebih banyak dominan dibanding dengan junk food yang banyak bertebaran di negeri kita. Mulai dari kecil. Kemudian kalau sudah terjadi, kontrol berat badan. Usahakan masuk dalam ideal. Bagaimana cara mengetahui ideal? Dilihat, jadi cukup menghitung berat badan per tinggi badan pangkat 2. Dia baiknya berkisar antara 20-an. Kalau bisa mempertahankan di situ itu sangat bagus. Itu obesitas. Kemudian kalau ada penyakit-penyakit penyerta yang lain seperti gula, hipertensi, sindrom metabolik lainnya itu mesti dikendalikan. Kontrol, bertemulah dengan dokter Anda, konsultasikan, usahakan mengendalikan. Tapi yang paling sederhana yang bisa kita lakukan adalah dengan mengatur diet. Satu, yang kedua berolahraga secara teratur. Keduanya cukup mumpuni. Kemudian menghindari kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang turut memperberat penyakit hati. Alkohol, rokok, lemak itu turut memperberat. Termasuk zat-zat toksin yang kemungkinan besar berada di begitu banyak makanan. Karena di situ ada pengawet, ada penguat rasa, ada macam-macam. Minimal dalam satu makanan instan itu ada 8 unsur zat aditif di situ yang ketika kita konsumsi pertama kali bertemu dengan hati kita. Itu bisa memperberat pada penyakit-penyakit hati tertentu. Kembali ke kehidupan yang lebih alami saya kira. Demikian. Terima kasih dok. Sama-sama. Terima kasih hatimu dan semuanya. Setelah malam hari ini kita mendengarkan pemaparan dokter kita bisa menderap hati kita insyaallah taala. Baik. Setiap Ahad malam pukul 8 hingga dengan pukul 9 waktu Indonesia bagian barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.